Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifatul Azma dari kelas 1 SDA 3 NIM 2213300010046 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, memenuhi tugas aswaja yang diampu Bapak Nur Rahman SPD SMI, yaitu menanggapi video yang bertentangan dengan aswaja. Di sini saya akan menanggapi pendapat dari aliran Syiah yang membolehkan nikah mut'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat aswaja. Semasa hidupnya, aliran Syiah telah mengklaim bahwa dirinya adalah pengikut Ahlul Bait. Akan tetapi, pada dasarnya mereka hanyalah golongan para pendusta. Berikut ini beberapa perbuatan atau tindakan yang dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan. Akan tetapi, bagi pengikut Syiah, perbuatan tersebut boleh dilakukan. Seperti yang pertama, diperbolehkannya kawin kontrak atau nikah mut'ah, di mana perbuatan ini sebenarnya adalah sama dengan perbuatan zina. المتعة فيها ثواب عظيم لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة. كل كلمة يتكلم وياها إليه حسن، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة. فإذا دنا منها، يعني إذا جامعها، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا. فإذا اغتسل، شوفوا هذا الثواب العظيم، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره. إن الله تبارك وتعالى يقول إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. فقال الإمام عليه السلام: افعل صلى الله عليكما من زوج. الله يصلي عليه. هذا الثواب المهم. ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها. Nikah mut'ah yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu dengan suatu pemberian kepadanya berupa harta, makanan, pakaian, atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata talak dan tanpa warisan. Bentuk pernikahan ini, seseorang datang kepada seorang wanita tanpa harus ada wali atau saksi. Kemudian mereka membuat kesepakatan mahar atau upah dan batas waktu tertentu, 3 hari atau lebih atau kurang, biasanya tidak lebih dari 45 hari, dengan ketentuan tidak ada mahar kecuali yang telah disepakati, tidak ada nafkah, tidak saling mewariskan, dan tidak ada iddah kecuali istibra, yaitu 1 kali haid bagi wanita menopause, 2 kali haid bagi wanita biasa, dan tidak ada nasab kecuali jika disyaratkan. Menurut ulama 4 mazhab serta jumhur sahabat dan tabi'in yang dirujuk oleh kaum Sunni, nikah mut'ah untuk selanjutnya dilarang. Ada beberapa hal yang menjadi dasar larangan tersebut, yaitu pertama, larangan Rasulullah. Dalam beberapa hadis menurut Ibnu Rushdi, larangan tersebut diketahui secara mutawatir. Seluruh hadis yang membuat larangan ini menurut ahli hadis adalah sahih. Di antaranya adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, "Wahai sekalian manusia, aku telah membolehkan kalian melakukan nikah mut'ah. Ketahuilah, sekarang Allah telah mengharamkan sampai hari kiamat nanti." Kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa keharaman nikah mut'ah dalam Islam sudah merupakan hasil ijma'. Ketiga, dilihat dari tujuannya, nikah mut'ah hanya untuk memenuhi kebutuhan syahwat, bukan untuk menjaga kesejahteraan dan kelangsungan keturunan, sebagaimana diharapkan dari perkawinan. Ketika para ulama di kalangan Sunni berupaya menjelaskan keharaman nikah mut'ah, justru ulama di kalangan Syiah sejak awal membolehkan dan tetap mempertahankan sampai sekarang, bahkan menjadi bagian dari aturan hukum perkawinan yang mereka anut.
Menurut ulama kalangan Syiah, nikah mut'ah tetap dibolehkan atau dihalalkan sampai sekarang, sama halnya dengan nikah permanen atau nikah daim. Buya Hamka berpendapat bahwa nikah mut'ah tidak lain merupakan pembelokan dari hukum Tuhan. Artinya, akal-akalan orang yang hanya ingin memperturunkan hawa nafsu saja. Pembolehan sementara oleh Nabi pada masa kondisi perang adalah berlaku sesaat sembari mengondisikan mental kaum muslim. Setelah mereka menjalani tradisi jahiliyah yang telah berurat berakar hidup dalam kondisi seksual, karena pembolehan itu tidak lebih merupakan proses angsuran sebelum menetapkan hukum yang sesungguhnya, yakni haram. Dengan demikian, jika nikah mut'ah ini tetap dilakukan, sama saja dengan praktik pelacuran untuk bersenang-senang satu malam lalu pagi-pagi dibayar sewanya. Demikian pula Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa tentang haramnya nikah mut'ah atau kawin kontrak dengan sejumlah argumentasi. MUI melihat bahwa kawin kontrak banyak menimbulkan masalah dan keresahan bagi masyarakat secara umum. Kemudian juga halnya pendapat para ulama NU juga telah menetapkan fatwa terkait nikah mut'ah, dan dalam forum Betsul Masail Diniyah Munas NU pada bulan November 1997 di Nusa Tenggara Barat, dalam fatwanya ulama NU menetapkan bahwa nikah mut'ah atau kawin kontrak hukumnya haram dan tidak sah. Nikah mut'ah menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah khususnya mazhab 4 hukumnya haram dan tidak sah. Nikah mut'ah berdasarkan jumhur fuqaha termasuk salah satu dari 4 macam nikah fasyidah atau rusak atau tak sah. Sebagai dasar hukumnya, ulama NU bersandar pada pendapat Imam Syafi'i dan Syekh Husain Muhammad Makhluf dalam fatwa Syariah. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.